Rekomendasi broker ada ABS, dua jenis akun Sen dan standar. Ada promo rebate 30% untuk akun standar dan 10% untuk akun Sen. Linknya hanya tersedia di kolom yang ada di deskripsi. Untuk platformnya sendiri ada dua, MT4 dan MT5. Mata uangnya ada USD dan Euro. Yang paling penting adalah ada fitur free swap, di mana misalkan fitur free swap ini diaktifkan, tidak ada biaya tambahan untuk posisi menginap. Kemudian ada pilihan fixed rate, tetapi saya tidak terlalu suka. Dan yang terakhir adalah leverage-nya mulai dari 1:1 sampai dengan 1:1000. Sesuaikan juga dengan kebutuhan masing-masing. Pilihan deposit ada bank lokal dan dompet elektronik, dan hitungan menit baik deposit ataupun withdrawnya. Dari segi pairnya pun juga lengkap, forex mayor ataupun minor, komoditi ataupun oil, kemudian akun saham juga tersedia di MT5-nya. Kripto pun juga bisa di-trade di broker ABS ini. Khusus untuk akun Sen hanya bisa diakses dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Tanpa link tersebut, akun Sen di ABS tidak akan bisa diakses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target. Baik rekan-rekan semua, update penerusan dari outlook yang kemarin ya, diperuntukkan malam ini sampai dengan besok tanggal 8 April 2025. Dari segi fundamental malam ini ataupun besok itu kosong ya, pergerakan ataupun volatility market di hari ini itu tinggi. Kalau menurut saya itu masih ada hubungannya dengan dampak ataupun tarif ya yang diberlakukan dari Amerika kemarin ya. Jadi waspadai aja, meskipun volatility tinggi, bisa aja harga dalam waktu 48 jam itu mendadak putar balik, itu yang mesti diwaspadai kalau kita lihatin dari segi fundamentalnya. Kemudian untuk indeks dolar sendiri dari segi time frame 1 open market itu kan berada di zona tengah atau sebagai pivotnya. Baik penurunan ataupun kenaikannya ini masih belum ada kejelasan, masih ke trap di zona yang saya blok abu-abu di sini ya. Misalkan untuk malam ini kehilangan level area 103.200-an lah kurang lebih, ada potensi kemungkinan dia akan tutup gap dan mengerjakan level area resisten pertama terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan dia ternyata break ke bawah, waspadai arah support pertama yang jatuh di 101.77 ya. Ada kecenderungan kemungkinan dia bisa aja ke recovery terlebih dahulu atau pelan-pelan ngerambat ke atas ya. Hati-hati malam ini sampai dengan besok. Kunci minimal H4, misalkan ada body candle yang tutup di atasnya 103.200-an, potensi arah atas terlebih dahulu. Kemudian untuk gold, volatility untuk hari ini itu juga signifikan di gold, dimana untuk penurunannya itu dia hampir mencapai ya. Sebenarnya ini sudah memasuki level area support kedua weekly, tetapi untuk level utamanya itu berada di 2965 ya. Ini kategorinya kalau menurut saya sebenarnya sudah mencapai area tersebut ya. Misalkan untuk level area SRP-nya saya pecah, support kedua sampai dengan low-nya itu kurang lebih harga itu ketahan di 2973 lah, atau sebagai garis merah yang ada di sini ya. Ketika menyentuh level area tersebut, ini kan ada rejeksi, harga kuat ke dorong ke atas. Untuk posisi saat ini tuh masih bergerak di bawahnya support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Di kirinya juga masih ada ngeritest ya, dan retest ataupun spike-nya itu dia mencapai level area minor bagian atas antara 3052 sampai dengan 3060-an lah kurang lebih, dan ini masih ketrap. Jadi hati-hati, misalkan nanti H4-nya malam ini sudah mampu tutup di atasnya 3041, baru ada potensi arah atas atau zona tengah sebagai pivot untuk next time-nya. Tetapi kalau misalkan gagal, ternyata dia kehilangan kembali di 3016, waspadai dua level area terlebih dahulu. Misalkan ada penurunan, pivot monthly 2993, kemudian bagian bawah adalah sebagai support kedua weekly kembali, ada dua level area menumpuk 2965 sampai dengan 2960-an ya. Ini kalau misalkan dia kedorong ke bawah. Untuk saat ini masih ada sideways di ring area 3041 sampai dengan 3016. Jadi kalau menurut saya ini masih belum ada kejelasan ya, akankah lanjut kedorong ke atas atau dia pullback kembali ke bawah. Hati-hati, saat ini itu dari segi time frame satunya ini masih sideways, dan bisa dikatakan juga ini bullish flag. Cuman hati-hati untuk pattern saat ini ya, bisa aja seakan-akan ini bullish flag, tapi waspadai kalau misalkan dia ternyata break bawah menuju level area 2993 terlebih dahulu ya. Jadi saya untuk saat ini masih belum ada pandangan kembali. Volatility untuk saat ini tuh lumayan besar. Untuk rekan-rekan yang mau cari setup baik buy ataupun sell, sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa masing-masing dan pantau di level area SRP yang ada di sini ya. Kemudian untuk Bitcoin, jadi pergerakan untuk Bitcoin di minggu ini, awal minggu atau hari Senin ini kan drop secara signifikan, dan penurunannya untuk hari ini tuh sudah melebihi
2% ya, di mana dia mencapai batasan pantau over weekly yang jatuh di antara support 3 dan support 4, 75.100-an sampai dengan 73.300-an atau zona yang saya blok biru di sini ya. Sentuhan pertama di sini ada reaksi kunci penurunan lebih lanjut, misalkan dia kehilangan support 4 yang berada di 73.300-an, baru ada potensi arah bawah. Next target antara 71.000 sampai dengan 70.000. Tetapi kalaupun dari segi time frame kecil antara hari ini ataupun sampai dengan besok, sebagai level kunci yang berada di support 4, 73.300 ini aman, waspadai potensi koreksi dari segi time frame kecil terlebih dahulu. Ada beberapa level area yang mesti diantisipasi. Untuk minornya saat ini itu sudah di retest, tetapi masih belum ada konfirmasi penutupan harga di atas level area minor. Kurang lebihnya adalah di zona yang saya blok merah di sini ya. Jadi kunci jangka pendeknya malam ini, misalkan Bitcoin mampu maintain kembali di atasnya 77.400-an atau sebagai level area minor, waspadai level area 78.800-an atau sebagai resisten saat ini ya. Tetapi kalau misalkan dia bergerak balik ke bawah, sementara jangan jauh-jauh terlebih dahulu. 75.100-an sampai dengan 73.300-an ini yang akan menjadi antisipasi untuk saat ini sampai dengan besok. Hati-hati, saat ini harga masih nge-retest kembali di level area minor, pergerakan dari bawah. Untuk GBP USD hari ini lanjut untuk pelemahannya, dia sudah mampu break low di minggu yang sebelumnya. Untuk kenaikannya sendiri, kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya, ini sama sekali tidak ada body candle H4 tutup di atasnya 1.29100 ya, dan harga kedorong ke bawah, kehilangan level area history low di minggu yang sebelumnya. Next target misalkan untuk GBP ini lanjut turun ke bawah, hati-hati di level area minor, kurang lebih jatuh di kisaran 1.2777 dengan batas atasnya 1.2807 ya. Saat ini masih di retest. Jadi sebagai level kunci jangka pendeknya, pantau di level area merah atau sebagai level area minor di sini dengan batas bawahnya berada di 1.2777. Misalkan kehilangan level area tersebut, ada peluang besar kemungkinan dia akan terkoreksi dulu dari segi time frame besarnya menuju support kedua weekly, baru nanti di sini cek apakah ada reaksi reversal atau reaksi penerusan harga. Kalau misalkan reaksi reversal jangka pendek, kemungkinan dia akan terkoreksi dulu, pantau di 1.28500, dan misalkan bertahan arah support 3 sampai dengan support 4 atau sebagai batasan pantau over weekly minggu ini ada harga 1.2555 sampai dengan 1.2466. Ini yang akan menjadi antisipasi untuk minggu ini ya. Jadi fokusnya malam ini sampai dengan besok pantau terlebih dahulu di level area minor. Misalkan bertahan, bisa aja ini time frame kecil terkoreksi ke atas. Gambaran saya masih belum jauh-jauh di antara zona blok orange, misalkan ada kenaikan kembali. Tetapi kalau misalkan kehilangan level area minor, support kedua weekly ini yang akan menjadi next target selanjutnya. Kemudian untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD ini masih flat. Kenaikannya pun kalau kita lihatin dari segi time frame 4 juga masih belum ada konfirmasi di batas atas pivot. Harga saat ini itu ketrap di zona yang saya blok abu-abu ya. Jadi ini masih belum ada tren. Misalkan minimal H4-nya sudah mampu tutup di bawahnya 1.0916, waspadai arah support pertama weekly terlebih dahulu yang jatuh di 1.08400-an. Maksimum sampai dengan besok kemungkinan masih berada di atasnya history low minggu yang sebelumnya 1.0778 ya kurang lebih. Tetapi kalau misalkan ternyata dia break ke atas, di atasnya 1.1008, waspadai potensi arah resisten, tetapi saat ini masih minim ya. Gambaran saya masih di bawahnya 30%. Ada kecenderungan mungkin ini setlist akan berlanjut. Gambaran pertama saya, gambaran yang kedua itu ada kemungkinan dia akan break di batas bawah pivot untuk menuju support pertama terlebih dahulu, baru nanti di sini cek apakah dia akan balik ke atas lagi atau justru malah mengerjakan level area support 2 ya. Hati-hati untuk Euro USD, posisi harga saat ini itu stabil atau masih sideways. Kemudian untuk AUD USD, harga open market sampai dengan sekarang ini juga masih flat. Dia sudah mampu break sebenarnya di bawahnya history low minggu yang sebelumnya yang berada di 0.5983 ya. Cuman masih belum ada konfirmasi penutupan body candle. Harga saat ini itu naik kembali dan ketahan di support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten 0.6051. Misalkan harga untuk hari ini mampu maintain di atas level tersebut, ada kemungkinan dia akan ngambil zona tengah atau sebagai pivot terlebih dahulu, baru ada peluang kemungkinan akan mengerjakan level area bawah. Tetapi kalau ada penurunan untuk hari ini, misalkan level area SRP saya pecah, hati-hati di zona tengahnya atau sebagai level minor itu jatuh di zona blok merah 0.5934 sampai dengan 0.5900 sebagai physical price levelnya ya, kurang lebih pas. Dan untuk hari ini tuh sudah di retest sebenarnya ke reject
dan harga bergerak ke atas ya. Jadi untuk kunci penurunannya pantau di 0,5983, misalkan malam ini kehilangan level tersebut, waspadai arah minor kembali. Kemudian untuk USD CAD, harga ini sebenarnya juga masih bermain-main di zona yang saya blok abu-abu, tetapi kalau kita lihatin dari bentuk polanya ini, ada peluang 60% akan dijebol 1.4272 atau sebagai batas atas pivot ya. Misalkan untuk malam ini USD CAD bergerak ke atas atau level tersebut dijebol, ada dua zona yang mesti diantisipasi. Yang pertama, level minor blok merah di sini 1.4302 sampai dengan 1.4322 ini yang akan menjadi next target terdekatnya. Kemudian next target selanjutnya antara resisten pertama weekly sampai dengan history high di minggu yang sebelumnya yang jatuh di 1.4417 ya. Hati-hati arah atas terlebih dahulu, dan untuk kunci penurunannya berada di 1.4174. Misalkan sudah mampu bergerak di bawah level area tersebut sebagai level kunci untuk penurunannya, support kedua ini yang mesti diwaspadai. Tetapi kalau misalkan daily close-nya untuk minggu ini masih belum mampu tutup di bawahnya 1.4174, saya lebih prepare antisipasi adalah arah atas terlebih dahulu. Kemudian untuk USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss hari ini juga ada gap penurunannya itu ketahan di history low di minggu yang sebelumnya. Harga sudah mampu break tetapi masih belum ada konfirmasi ya. Zona yang saya blok orange bagian bawah 0.8477 ini yang akan menjadi antisipasi atau sebagai level kunci untuk penurunan lebih lanjut. Selama daily close-nya masih belum mampu tutup di bawah level tersebut, waspadai arah tengah atau sebagai pivot weekly terlebih dahulu yang jatuh di 0.8664 ya. Jadi untuk zona pantaunya malam ini sampai dengan besok sebagai level kunci adalah di history low di minggu yang sebelumnya. Misalkan kehilangan level area tersebut, gambaran saya kalaupun ada penurunan kemungkinan tidak jauh-jauh di level area minor yang berada di kisaran blok merah 0.8432 dan 0.8402 ini kemungkinan nggak jauh-jauh di kisaran level area tersebut. Ini pun kalau dia mau turun. Tetapi kalau misalkan malam ini harga tetap bertahan di atasnya history low minggu yang sebelumnya, apalagi di atasnya support pertama weekly atau blok orange di sini, saya lebih prepare waspadai arah atas terlebih dahulu sebagai penentu untuk reversalnya berada di batas atas pivot 0.8710 ya. Ini sebagai konfirmasi untuk mengerjakan level area resisten. Posisi harga saat ini berada di bawah. Untuk planningnya saya lebih prepare persiapan cari ancang-ancang setup buy selama level kunci 0.8477 aman, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, planning adalah buy. Tetapi kalau misalkan mau masuk sekarang sesuai dengan planning outlook kemarin, pertanyaannya adalah dengan jarak stop loss kurang lebih sebesar 100 pip, berani atau tidak? Kalau misalkan berani, batas atas pivot ruang gerak sekitar 160 pip, TP maksimum atau TP2 nya berada di resisten kedua weekly 0.8788, ruang gerak sekitar 240 pip. Selanjutnya adalah untuk USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen open market juga ada gap diawali di bawahnya pivot ya, dan gap ini juga sudah ketutup. Harga nge-retest di antara blok orange bagian bawah dan mampu menahan pergerakan. Kunci penurunan lebih lanjut berada di 144.57 selama level tersebut aman, apalagi dia gagal bergerak kembali di bawahnya support pertama weekly, waspadai arah atas terlebih dahulu. Next target selanjutnya malam ini sampai dengan besok pantau di antara pivot weekly 14754 sampai dengan batas atas pivot yang berada di 148.28 terlebih dahulu ya. Jadi saya lebih prepare USD Yen ini persiapan untuk cari ancang-ancang setup buy ya kalau misalkan rekan-rekan belum dapat. Tetapi kalau misalkan nyimak outlook dan planning buy-nya sudah on track, jarak untuk stop loss sudah bisa dimajukan di low terdekat saat ini, setidaknya berada di bawahnya 145.100an lah kurang lebih. Ini untuk jarak stop loss-nya sekitar 85 pip ya. Tetapi dari segi targetnya masih belum ada perubahan. TP pertama adalah di batas atas pivot 148.300an lah kurang lebih, sekitar 260 pip. Kemudian TP maksimum 380 pip, sedikit berada di bawahnya resisten kedua pertama weekly ya. Ini gambaran saya untuk USD Yen malam ini sampai dengan besok. Hati-hati kunci penurunannya 144.57. Tambahan untuk oil ya, jadi planning swing untuk oil kemarin adalah persiapan cari ancang-ancang setup buy. Sebenarnya ternyata untuk open market hari ini itu kan ada gap, dan gap ini masih belum ketutup. Harga langsung kedorong ke bawah mengambil level area minor yang ada di blok merah di sini ya, antara 5881 sampai dengan 5776 ini adalah level area minor. Posisi harga dari level area minor kenaikan saat ini itu masih nge-retest di batas history low di minggu yang sebelumnya yang berada di 60.21 ya. Misalkan harga mampu maintain kembali di atas level area tersebut, jangka pendeknya potensi besar kemungkinan dia akan tutup gap terlebih dahulu yang berada di 62.
kurang lebihnya target maksimum untuk minggu ini waspadai zona tengah atau sebagai pivot. Di kirinya di sini kan juga ada zona demand ya, kemudian batas bawah pivot berada di 64.60-an lah kurang lebih, ini sebagai batas bawah pivot. Di kirinya di sini juga ada zona drop, base drop kecil. Jadi untuk kunci XTA USD atau oil ya, selama level kunci 57.76 ini dari segi minimal H4-nya masih belum mampu tutup di bawah level area tersebut. Sebenarnya ini lebih ideal untuk cari ancang-ancang setup swingnya dengan jarak stop loss-nya itu minim, tetapi dari segi targetnya khusus swing ya, ini bisa pilih antara 67.58 atau di sini ada gap kecil yang berada di resisten pertama weekly di level area 70-an lah kurang lebih. Jadi untuk misalkan dijadikan ancang-ancang setup swing, dari segi risk to rewardnya ini lebih besar rewardnya daripada risiko ya. Pikirin baik-baik, sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa masing-masing. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.